Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam, Bu Dina. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Dina. Bu Dina sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Sebelum Bu Ratna mulai coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu. Monggo, Kita Bu. akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada pagi hari ini, nggih. Oke. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan bagaimana respon dan tanggapan antara coachi dan coachnya? Oke, Bu Ratna, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pertanyaan berbobot, Bu. Saya ingin mengajak coach itu saya ingin mengembangkan diri saya untuk bisa memberikan pertanyaan berbobot terhadap coach saya. Oke, secara spesifik yang ingin diobservasi? Ingin menuntun coach mengembangkan pertanyaan berbobot. Jadi pribadi saya ingin dari diri saya sendiri untuk mengembangkan kemampuan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan agar bisa mengembangkan kreativitas coach sendiri. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Ratna dalam proses coaching kali ini? Tentunya coach saya dapat menemukan pemecahan permasalahannya yang sedang dihadapi, Bu. Oke, baik Ibu. Cukup sampai di sini praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching pada coachingnya. Oke, terima kasih Bu Dina. Oke. Monggo Bu Ratna bisa dilanjutkan coaching dengan Bu Yusinya, nggih? Terima kasih, Bu. Monggo Bu Ratna, bisa dimulai coaching dengan Bu Yusi, bisa dimulai percakapannya. Assalamualaikum Bu Yusi. Waalaikumsalam Bu Ratna. Apa kabar Bu Yusi? Baik Bu Ratna. Hari ini baik. Sepertinya hari ini Bu Yusi pengen ngobrol-ngobrol nih sama saya. Iya Bu Ratna, saya dari kemarin tuh pengen ngobrol sama Bu Ratna, pengen sharing, curhat beberapa hal. Karena ada satu hal yang membuat saya tuh agak sedih Bu Ratna. Iya Bu Yusi, bisa diceritakan ke saya? Iya, jadi saya itu agak sedih karena melihat beberapa murid saya tuh ada sebagian kecil yang masih minum sambil berdiri saat di kantin, Bu Ratna. Itu sih yang kadang buat saya tuh merasa sedih, miris loh, kok masih ada ya, walaupun hanya sebagian kecil, Bu Ratna. Oke. Dari permasalahan tersebut tujuannya Bu Yusi pengennya yang bagaimana? Jadi, Pengennya apa yang harus dilakukan anak-anak ini? Jadi saya ingin anak-anak itu memperhatikan adab ketika minum ya Bu Ratna. Jadi inginnya saya semua anak tanpa terkecuali, tanpa perlu diperhatikan atau diingatkan, semua anak itu sadar untuk minum sambil duduk sesuai adab ajaran agama kita gitu. Jadi dimanapun mereka berada, mereka tuh bisa minum sambil
duduk seperti itu Bu Ratna. Apalagi di kantin yang mana kantin sekolah saya itu kan terbuka. Jadi menurut saya kurang etis kalau anak-anak SMA yang notabene itu sudah dewasa masih ada yang minum sambil berdiri. Oke. Nah, selama ini yang dilihat Bu Yusi ini sejauh mana sih kegiatan anak-anak yang seperti itu? Maksudnya yang minumnya sambil berdiri ini sejauh apa, Bu? Menurut Bu Yusi kan sangat fatal ya. Iya Bu Ratna. Dijelaskan yang lagi. Yang saya lihat itu kan alhamdulillah kalau untuk anak kelas 12 itu alhamdulillah semuanya sudah bisa minum sesuai adab. Tapi yang kelas 11 12 sudah, kelas 10 ini saya perhatikan kemarin itu walaupun mereka masih baru masuk 1 minggu, ternyata kok masih ada yang minum sambil berdiri ya dari anak-anak kelas 10 ini gitu. Saya sudah menegur secara pribadi, personal, dan juga mengingatkan kepada mereka, mungkin kalau ada temannya yang berdiri suruh diingatkan untuk minum sambil duduk gitu. Jadi kelas 10 sih Bu Ratna yang masih minum sambil berdiri secara sebagian, walaupun di awal vertasi itu sudah kita share, sudah kita komunikasikan beberapa hal yang menjadi adab atau etika yang berlaku di sekolah. Seperti itu. Oke Bu Yusi, dari beberapa masalah tadi, kira-kira rencana aksi Bu Yusi untuk membenarkan, maksudnya meluruskan tingkah-tingkah yang seperti tadi minum dengan berdiri, gitu itu rencana aksi Bu Yusi apa yang akan dilakukan ke depan? Saya sih memikirkan beberapa itu ya Bu Ratna, beberapa rencana aksi. Mungkin yang pertama, saya kan nanti itu mengajar juga di kelas mereka. Jadi di sela-sela pembelajaran atau mungkin saat selesai pembelajaran, saya akan mengingatkan mereka tentang etika minum dan juga makan. Tuh, terus saya kan juga mengajar kelas-kelas yang lain, kakak kelasnya dari kelas 11 sampai kelas 12. Rencana saya biar lebih efektif karena tidak mungkin saya memantau mereka 24 jam di kantin. Saya ingin seperti menghimbau kakak kelasnya untuk saling mengingatkan dengan cara yang baik gitu. Jadi selain saya mengingatkan di kelas, saya juga menghimbau kakak kelasnya untuk mengingatkan itu. Dan yang ketiga, saya mengharapkan kakak kelas yang bertugas seperti OSIS atau IPM itu lebih aktif dan bisa menjadi contoh yang lebih baik untuk adik-adik kelasnya itu. Dan yang keempat, ini masih belum saya sosialisasikan ya Bu, tapi masih dalam perencanaan aksi saya, ingin konfirmasi ke Wakasarpras, sarana prasarana untuk menambah barangkali kursi duduk atau mungkin karpet duduk, jadi biar anak-anak itu ibaratnya kalau mau duduk itu tidak bingung cari tempat, karena memang jumlah murid kita semakin banyak, mungkin perlu penambahan terpal atau mungkin karpet atau mungkin kursi-kursi yang bisa mencukupi kebutuhan mereka untuk duduk. Wow, luar biasa rencana aksinya Bu Yusi. Dari beberapa rencana aksi tadi yang sudah pernah dilakukan itu dari 1 sampai 3 mungkin ya Bu Yusi ya. Terus Iya. saat ini rencananya kapan mau dilakukan Bu Yusi? Nah, rencana sih kan 1 minggu ini sudah selesai ya Bu ya, MPLS. Mungkin rencana saya sih mulai kalau pembelajaran saya dan mengingatkan kakak kelas itu insya Allah minggu depan, plus juga kayak mengkomunikasikan dengan Wakasarana Prasarana, insya Allah juga minggu depan kalau bisa nggak lama-lama. Jadi biar apa ya Bu ya, biar pemandangan di kantin itu enak gitu loh.
ketika dilihat sama orang luar atau sama guru atau mungkin sama teman-teman yang lain seperti itu. Oke Bu Yusi, semangat untuk nge-share ke Waka juga ya Bu Yusi. Dari beberapa rencana aksi yang bagus tadi Bu Yusi, adakah komitmen bersama anak-anak untuk memberikan reward sebagai aksi baik gitu? Ini sebagai aksi baik bersama. Kalau reward sih belum terencana, belum ada gambarannya beratnya saya kalau reward itu. Mungkin komitmen aja sama anak-anak agar ini terlaksana dengan baik. Bagaimana Bu Yusi? Adakah hal-hal seperti itu? Sebenarnya itu mungkin ide yang bagus beratnya, tapi belum terpikirkan oleh saya. Tapi mungkin untuk kedepannya akan saya rencanakan untuk membuat komitmen bersama yang mana bisa menjadikan anak-anak itu lebih termotivasi lagi untuk minum sambil duduk. Tapi untuk spesifikasi komitmennya apa belum. Tapi insya Allah minggu depan saya mau itu merencanakan ini mengkomunikasikannya dengan anak-anak. Oke, luar biasa Bu Yusi. Hari ini Bu Yusi sudah bisa menyelesaikan masalahnya tadi. Saya kira Bu Yusi sudah mengeluarkan ide-ide kreatif Bu Yusi yang akan dilaksanakan minggu depan. Iya, Bu Ratna. Cukup sampai sekian Bu Yusi pertemuan kita kali ini. Iya, cukup Bu Ratna. Bu Yusi sudah merasa lega dengan permasalahan tadi. Ya, alhamdulillah sudah Bu Ratna, sudah ada gambaran sedikit dan solusi yang menurut saya efektif, efisien untuk dilaksanakan minggu depan. Oke, semangat untuk berbuat baik ya Bu Yusi. Iya Bu Ratna, terima kasih. Sama-sama Bu Yusi, sampai jumpa lagi. Iya Bu Ratna, sampai jumpa lagi. Oke, alhamdulillah Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Yusi ya. Sebelum penutupan, mungkin saya akan memberikan sedikit pertanyaan pasca observasi Bu Ratna. Oke Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Oke. Saya sudah merasa ingin melaksanakan coaching dengan alur Tirta, yakni diawali dengan tujuan, identifikasi masalah, saya menanyakan rencana aksi Bu Yusi yang akan dilakukan ke depan, dan tanggung jawab Bu Yusi dan anak-anak ke depannya. Oke Ibu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi juga sudah berjalan dengan sangat baik Bu nggih. Sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akhirnya Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasar hasil coaching yang barusan dilakukan? Oke Bu, mungkin kedepannya saya akan mengembangkan kompetensi diri yang lain, yakni mendengarkan dengan aktif, menghadirkan penuh, maksudnya kehadiran penuh sehingga nanti bisa semakin mengembangkan ide-ide kreatif Koci dalam coaching kali ini kedepannya. Oke, itu ya Bu, semoga kedepannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dina, Bu Yusi.